Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will explain how to analyze data using descriptive statistics. The data represents students' motivated strategies for learning. In this analysis, I will calculate measure of central tendency and measure of variability. And I'll also show how to create a frequency polygon using Excel. First, I will input the data into Excel. In here, I already have the data and I already input the data too. And there are, I think, 65, yeah, 65 data points in total. And let's click this, block, and you copy. And you should move the data to the next column. In here, you pass, yeah. And after that, you should sort the data to small into large. You go home and you click this, like this, and done. And after that, you should remove the duplicate of your number, the number that duplicate, and you go to data, remove duplicate, remove duplicate. After you remove duplicate, you go block again, copy, and pass to the column score, like this. And when you move the frequency, sama dengan ontif, pencet klik data mentahnya di kolom A, lalu koma, klik kolom skor pertama, ini, lalu enter. Drag ke bawah, lalu kita summary agar kita mengetahui totalnya, jumlahnya. Summary, kolom ini, block, ini enter. And after that, we move to X kali dengan nilai X ini dikalikan bintang 1 frekuensi yang atas, lalu enter. Ini, drag lagi ke samping. Sebelum kita ke X kurangi min, kita harus mengetahui minnya terlebih dahulu. Kita cari minnya. Min itu adalah bagian antara X kali jumlah X kali F dibagi jumlah frekuensi. Ini hasilnya. Lalu sama dengan X, nilai skor pertama, klik, and then dikurangi, pencet yang tadi sudah dihitung, nilai min. Lalu kalian jangan di enter dulu, kalian harus menambahkan dolar sebelum angka O dan setelah huruf O. Setelah huruf dan sesudah huruf. Lalu enter. Lalu drag ke samping. Setelah itu kalian harus menemukan X kurangi min kuadrat. Caranya sama dengan pencet nilai pertama X kurangi min. Lalu ada tanda di atas angka 6. Kalian klik. Lalu tambah ketik angka 2. Enter. Lalu, nah, selanjutnya F sama dengan pencet frekuensi kolom pertama, lalu dikalikan bintang, kurung buka, pencet X kurangi min kuadrat nilai pertama, kurung tutup, ini, lalu drag lagi ke bawah. Setelah seperti ini, kita harus menemukan mediannya. 65 dibagi 2, hasilnya 32,5. Kita harus mencari posisi 32,5 itu ada di mana lewat si frekuensi. Kita cari di sumnya. Di sumnya ada di mana? Ini 29. Ini otomatis si mediannya ada di 137. Langsung saja 137. Mode ini adalah angka yang sering muncul, yang frekuensinya terbanyak. Ada di 132. Kita langsung tulis aja 132. Setelah itu range sama dengan nilai skor terbesar dikurangi skor terkecil. Hasilnya 56. Lalu lanjut ke kuartil sama dengan 1/4 dikalikan dengan bintang, kurung buka, jumlah frekuensi ditambah 1. Enter. Kita harus mencari posisi 16,5 ini ada di mana lewat summary tadi. Lewat sum tadi. Sum. Ini 17, berarti otomatis posisinya ada di 125. 125 ini adalah kuartil
1. Setelah itu, ini move ke kuartil 2, sama dengan 1/2 dikalikan bintang, kurung buka, ditambah 1, kurung tutup, 33. Kita cari lagi posisinya ada di mana? 33 ada di 137. Kita langsung tulis di sini 137. Setelah itu kuartil 3, Q3 sama dengan 3/4 dikalikan bintang, kurung buka, jumlah frekuensi ditambah 1, enter. Posisinya ada di 48, kita cari 49,5. Ini 46, ini 51, berarti ada di 143. Di 143. Lanjut ke interkuartil. Interkuartil ini adalah pengurangan dari Q3 kurangi Q1. Enter. Varians, untuk varians ini sama dengan klik jumlah F kali X min kuadrat dibagi kurung buka frekuensi, jumlah frekuensi dikurangi 1. Lalu kurung tutup. Ini untuk standard deviation SQRT, kita pencet kolom var tadi yang sudah dihitung, lalu enter. Ini kita tinggal dibuktikan di Excel-nya. Ini sama dengan average. Lalu klik data mentah. Excel ini harus dengan data mentah. Ya. Nah, lalu median. Klik lagi data mentah. Enter. Mode data mentah. Sama dengan mode multi. Data mentah. Enter. Range. Max. Kurung tutup dikurangi min. Klik data mentah lagi, lalu kurung tutup. Setelah itu kuartil 1, kuartil data mentah, koma, first, kalian pencet first. Lihat 1. Nah, ini. Lalu enter. Lanjut. Sama dengan kuartil data mentah, lalu koma, yang second, yang median ini. Lalu lanjut ke kuartil 3. Kuartil data mentah, klik, koma, 3. Untuk yang interkuartil sama yang kayak manual tadi. Q3 dikurangi Q1. Untuk varian var sama dengan var data mentah. Terus standard deviation STDEV ini, lalu klik data mentah. Setelah itu kita ke polygon. Cara memasukkan polygonnya, kalian harus blok dulu nilai skor dan frekuensi. Sampai sini. Lalu insert, kalian pergi ke insert. Lalu di sini ada recommended chart. Nah, kalian pilih yang ini. Oke. Like this. And you move. Ini poligonnya. Ini measure of center tendency-nya, ini perhitungannya. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, diperoleh nilai min sebesar 136,57, mediannya 137, dan mode-nya 132. Untuk ukuran penyebaran data diperoleh range sebesar 56, interkuartil sebesar 18, varian sebesar 156,25, dan standard deviation sebesar 12,50. Selain itu, melalui poligon ini, kita juga dapat melihat pola distribusi data secara visual, sehingga lebih mudah memahami penyebaran nilai dalam dataset. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.